telah kitab kita di halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaranatun niyat bitakbiratul ihram. Bicara ini pasal pada menyatakan tentang mengkorinahkan di dalam takbiratul ihram pada segala ahli fikih. Ahli fikih itu banyak ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Daud Az-Zahiri, ada Imam Tabrani, ada imam macam-macam ya. Ahli fikih. Dan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikad ni kebanyak. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi antara Qadariyah dan Jabariyah itu di tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Qadariyah semua keputusan di tangan Allah. Kalau Allah kaya, dia kaya, tidak perlu usaha lagi. Kalau Allah dia mati. Kalau tidak akan mati oleh Allah, apapun tidak akan mati dia. Itu namanya aliran Qadariyah. Jabariyah, sesuatu ditentukan oleh manusia. Saya berhasil karena saya rajin. Honda saya tidak hilang karena saya menguncinya. Itu antara Qadariyah dan Jabariyah, di tengahnya ada Sunnah wal Jamaah. Maka golongan dalam Islam itu ada 73 golongan. Yang terbesar itulah Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ibarat ada ikhtiar. Ibarat parkir dikunci. Setelah dikunci baru diserahkan kepada Allah. Kalau hilang lagi itu jatuh namanya takdir. Nah, jadi usaha dulu baru itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada mazhab siapa? Pada mazhab Imam Syafi'i. Ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atasnya. Apa kata Imam Syafi'i? Ahli hakikat. Wa'lam annal muqaranatun niyat bi takbiratul ihram wajib ala kulli muslimin wal muslimatin ay yashrifah. Ketahui olehmu bahwasanya mengkarenahkan niat di dalam takbiratul ihram itu adalah wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti siapa yang tidak pasang niat pada saat takbiratul ihram, berarti sholatnya tidak sah. Karena di kajian fikih definisi wajib dikerjakan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Berarti tidak memasang niat di saat takbiratul ihram bukan pahala yang dapat. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Dalam kajian fikih, pemahaman fikih. Wajib atas tiap muslim laki-laki dan perempuan. Seperti kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi juga ulama fikih, beliau juga ulama hadis. Imam Nawawi ini sebenarnya orang kita nih, Bu. Orang kita Indonesia ya, asalnya. Wa yajibul muqaranatun niyat bi takbiratul ihram. Amma hakikatun niyat hiya iradat minallahi ta'ala fi martabati alimul lahud wa hiya hakikatu zat jami'ul mawjud zat. Artinya, dan wajib mengkorinahkan atau mengkorinahkan niat itu yaitu pada takbiratul ihram. Wa ammal hakikatun niyat, adapun hakikat niat itu ialah iradat minallah, kehendak Allah atau iradat Allah Ta'ala pada martabat alam lahud,
dinamai akan dia sirrul khafi, artinya tersembunyi, tiada yang mengetahuinya, yang akan dia, dan ia itulah ia hakikat zat pada sekalian yang maujud. Lepah ya. Lain nampaknya ya. Jadi apa hakikat niat itu? Hakikat niat itu adalah iradat minallah, kehendak Allah. Disinilah kita untuk bertemu kepada Allah wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Gimana caranya? Masuk di hakikat berniat. Jadi jangan pernah pasang niat kecuali ada instruksi dari Allah itu sendiri. Maka apabila duduk di level itu, berarti Allah lah yang mawujud. Tidak apa itu? Wahia hakikat zat, jami'ul mawujud zat. Maka semua yang ada di alam ini adalah wujud zatnya Allah. Dan itu terjadi pada alam lahud. Alam lahud di mana? Kemana letaknya? Ada ingat alam lahud itu? Mata kan. Mata? Ya, mata bola yang dalam. Yang di dalam. Ya. Kupil ya. Kupil nama itu buat ya. Kecil hitam. Yang kecil hitam. Itu alam lahud. Lahud kan lahud jabarut malakut. Lahud nusut jabarut malakut itu. Jadi alam lahud. Maka semua yang nampak ini itu disebabkan alam lahud. Dan semua yang mewujud itu adalah zat Allah Ta'ala. Ya. Kira-kira dapat bu? Dapat tak pemahamannya? Nah, Ustaz. Agak. Hakikat niat itu tadi wajib pasang niat itu saat takbiratul saat takbiratul ihram itu Allah. Setelah alif disebut sebelum Allah. Jadi kalau tidak makaranakan niat di situ, berarti yang dapat dosa. Nah, bagaimana dia level untuk takbiratul ihram? Makanya setiap umat Islam dahulu kala apapun sedikit Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Dan dia pasang muqaranatul niat di situ. Zat hakikat niat iradat minallah di alam lahud, maka apapun batu dipegang Allahu Akbar. Niatnya apa? Maqaranah iradat minallah. Batu bom, jadi bom lah batu itu. Jadi instruksinya iradat minallah. Berarti lepas di situ cita-cita hajat dan kehendak, tidak ada kita. Maka di level itu haram bercabang. Kemarin contohnya kalau haram bercabang itu mana? Kalau kita pergi wirid katanya, suruhnya pergi wirid. Lalu ada hujan ibaratnya. Jadi Ibu pergi wirid atau melihat hujan di alam lahud? biasanya Kalau wirid berarti hujan tidak dilihat. Selama bisa berdiri di level iradat minallah itu, maka tidak berlakulah syariat ini. Tidak kena hujan kita. Tidak kena hujan lagi. Tapi selama kita di alam lahud tidak zat maujud di situ, maka binasa lagi kita. Karena kita tidak duduk di level iradat minallah yang disebut makam ahadiyah. Ahadiyah itu kan hampa bu. Tidak bisa dibentuk, tidak bisa diraka, tidak bisa disentuh. Cahaya tidak bisa ditangkap. Apa mungkin cahaya itu kena hujan? Kita hidup mobil, hujan lebat, basah tak dia cahaya? Itu ibaratnya. Maka di dalam di ahadiyah itu kemarin bulat. Dan hakikat niat itu di situ deh. Duduknya di situ. jadi kata Ustaz akan waktu takbir tuh niat itu di antara alif dan ro, Allah Akbar. Jadi apa cara praktek itu Ustaz?
hakikat niat. Hakikatnya. Hakikat niat Nah. tidak ada huruf. Oh, tidak ada huruf. Tidak ada suara. Nah. Hakikat niat. Iradat minallah. Apa hakikat niat? Kehendak. Nah, kan kehendak. Siapa yang bisa menangkap kehendak? Tidak bisa. Nih Pak Imam. Ya. Kami seperti Imam. Coba siapa bisa menangkap kehendak? Pak Imam mau buka tali. Coba gimana caranya? Tidak bisa. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau ditulis panjang dia Bu. Ya. Pertama saya buka pintu, lalu saya buka gulungnya satu persatu, yang kusut apa panjang nih Bu. Tapi kena masuk di repet iradat minallah, selesai. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu ibaratnya. Dapat tak kira-kira dia? Dia dapat artinya? Samar-samar. Teraso lagi tak kecil ndak. Apaan nama itu Ustaz? Tak pandai lu ngeceknya. Hanya kan rasa mah. Dia kan rasa. Rasa ya. Jadi kan rasa tu ya rasa. Tak perlu AC itu letak di situ. Biarlah di situ. Tapi rasa dia awak. Nah, iradat minallah pada martabat lam lahud dinamakan dia sirrul khaf. Ya, tersembunyi tiada yang mengetahuinya. Ya, dalam zat itu kecuali zat yang mewujud, zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat tadi itu iradat minallah atas kehendak. Jadi segala apapun yang awak lakukan Wajib mendengar instruksi. Lepaslah kalau begitu cita-cita hajat dan kehendak. Jadi kalau mau mengobati juga begitu. Kalaulah dia yang suruh buat apa saja. Untuk mendapatkan tepat apa nih? Mendengarkan. Inallah, ya mendengar itu tuh gimana caranya? Lepaskan cita-cita hajat dan kehendak. Tak ada kita. Kadang-kadang Berarti ulang-ulang. Belum juga ada itu. berarti tidak diberi. Maka di level kita adalah la haula wala quwata illa billah. Maka orang-orang yang di ilmu zuhud ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, hidupnya dalam kehendak Allah. Ini yang disebut memandangkan diri qadim Allah atas dirinya. Jadi kalau Allah berkehendak, makanya Bu, kadang film-film lama tuh dia berjalan. Sampan dia tuh diambil orang, dirampok. Diam aja dia. Dia dikenal orang hebat, dia diam aja. Dirampok orang. Kenapa? Kan tidak ada instruksinya. Tapi begitu tidak ada orang, nyebrang. Ada instruksi dari Allah, dia nyebrang. Bagaimana caranya? Jalan aja, jalan. Begitu berjalan, dia akan suruh jalan, bukan tenggelam. Kena duduk di level iradat minallah, bukan dia berkehendak, bukan dia berhajat, tapi Allah iradat minallah di alam lahud. Orang heran-heran, kok bisa berjalan dia? Awak kan tak kadang lain duduk di level itu, tapi begitu menjalani baca awak ulah balik gitu. Nah itu salah satu. kena ndak yakin kepada Allah yang Maha Kuasa. Makanya syirik jadinya. Maka disebut sirril hafi. Kamu terjebak dalam syirik hafi, kan itu dia. Syirik hafi. Syirik hafi. Neraka tuh Ustaz. Itulah Astagfirullahaladzim. syirik hafi. Kita banyak situ. Coba tengok nih Bu. Ya. Martabat alam lahur wahiyah hakikatu zamil mawjud. Di situ di mana dia? Di dalam penjelasan dinamailah dia, kalau tidak nampak lagi dalam pandangan alam lahut itu Allah yang mawujud, maka dinamailah dia syirrul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik kita.
Masih ada yang lain selain Allah. Allah suruh berjalan. Kita tidak mengakui Allah tu, yang kita akui tenggelam. Tiada yang lebih hebat dari Allah. Itu banyak terjadi. Iya, itulah kelemahan iman kita. Kita, dia, saya. Terjebak di syirik hafi namanya. Di kajian level ini ya. Kalau level biasa tentu. Tapi di level ini, udah terjebak kita di syirik hafi. Sudah. Si Allah tidak tahu. Padahal Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu juga yang mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Tapi awak tidak tahu rupanya. Awak kesengkan Allah tidak tahu kita yang tersembunyi di Allah. Makanya dulu ada nyanyian Syirik Hafi ni. Apa nyanyiannya? Siapa penyanyi? Abi Maisak siapa tu? Iwan Fal apa tu? Allahnya tahu yang besar-besar. Yang kecil lo tidak tahu katanya. Ada nyanyi dulu Bu ya. Terjebak dengan Syirik Hafi. Jahara wa ma yafa. Allah Maha mengetahui yang dinyatakan dan yang tersembunyi. Makanya kemarin di tingkat wali, halaman berapa tuh tingkat wali itu? Yang gambar orang. Masih ingat? Ciri wali. Wala nafsi wal samara. Halaman sahabatnya itu Wa basyiris sabirin. Betul? yang kotak. Ya. Dan selai rambut tiada kulindung, dan selai bulu tiada kulawan. Inilah jahra yahfa, tersembunyi dan nyata, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Awak nak melawan ni. Padahal melawan bulu yang berbulu ramaya tak sanggup. Melindungi rambut yang jatuh ya tak sanggup. Ini melawan juga lagi ke Allah, ya Allah. Dikira Allah tak tahu yang tersembunyi. Ini galak sih Allah jadi panggil Ustaz. Untung Allah tu ya Allah tak sambung nyawa ya. Sebab Allah tu sama je manusia zahir ni ha. Ya Allah, ya madak lah nak gini. Tahu kan tahu. Itulah Allah tu disebut Ghafurur Rahim. Dia Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tapi dikaji secara kajian kita telah terjebak di syirik hafi. Kita tidak akui, tidak tahu Allah yang tersembunyi. Kalau begitu dia wajib mendengar yang gaib ya Bu ya. Yang gaib yang nyata. Yang nyata sebenarnya tidak nyata. Yang tidak nyata itulah nyata-nyatanya. Yang nyata sebenarnya tidaklah nyata. Itu kalau orang-orang kajian fikih gimana kira-kira pemikiran lain? Yang nyata tidak nyata, yang tidak nyata itulah nyata-nyatanya. Gilo. Di pertengkaran jadi Ustaz berubah. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma ya. Dan dalam kalimat lain tatanazzalu ila alimul asrar. Apa Bu? Yusammal azam. Kemudian turunlah pada alam rahasia kita, maka dinamailah dia dengan nama azam. Mana alam rahasia kita? Turun pada alam rahasia kita. Alam rahasia kita di mana? Alam rahasia rupa yang
Rumah kita ialah yang bernama halaman 7. Misli nazara, tengok ke dalam, nampak dia. Itu masuk ke rahsia kita. Maka disebut Rabbani. Kan di halaman tu ada Bu, halaman berapa tuh? Di halaman setelah halaman 3 berapa tuh dulu? Di halaman 3, ya. Halaman 3, di belakang halaman 3 yang ditulis tangan. Ada kan yang ditulis tangan? Ada yang banyak seperti ini. Itu kan ada zahir, batin. Yang zahir tubuh disebut insan. Yang batin rahasia kita. Turun ke alam rahasia kita. Siapa rahasia kita? Rabbani. Apa arti Rabbani? Yang maha mengatur kita. Kita tuh mana? Dalam mengatur zahir. Maka yang zahir tidak nyata, yang nyata yang di dalam. Nah, itulah dibilang yang nyata sebenarnya tidak nyata. Yang tidak nyata itulah yang nyata-nyatanya. Nah, jadi yang menulis itu yang di dalam. Yang menulis itu yang di dalam. Dia semua tuh Bu. Ini. Apa terdengar oleh dia? Tulis di sini. Ini ikut aja dia Bu. Aku tulis itu semua. Yang tidak nyata nih yang nyata. Yang nyata nih tidak nyata. Yang ini yang nyata. Dapat ya? Ini ibaratnya Bu, ambil. Yang nyuruh ambil tuh bukan ini. Rabbani rahasia yang tadi. Buka. Menyatakan. Jadi dia juga kembali yang merasakan. Bukan ini yang Maka begitu legasi, legaya enggak ada. Legaya enggak ada. Segar ya enggak ada. Mana segar? Ke dalam. Ke rahasia kita. Turun ke rahasia kita. Itu dia. Siapa rahasia kita? Rabbani. Maka disebutlah Rabbani itu azam namanya pada hakikat kita. Apa azam tuh? Niat. Niat tuh azam. Tawakkal tuh. Azam dah. Berazamlah. Apa azam? Berniat kan? Berniat. Bersungguh. Apa itu? Apa yang pas bahasa? Apa tuh? Cita-cita, enggak apa tuh? Ada di internet tuh bahasanya. Kadang internet lupa pula nih. Jumpa enggak kira-kira tuh baca? Azam. Apa makna azam tuh? Turunkan rahasia kita maka dinamai dia azam. Apa dia buat situ arti azamnya? Kau kajian biasa. Memiliki kebulatan tekad. Apa namanya? Dalam bahasa Arabnya azam artinya memiliki kebulatan tekad. Dengan memberikan nama ini artinya kamu berharap putramu menjadi sosok laki-laki yang memiliki tekad kuat, berazam, berniat, bertekad sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi kalau kajian makna ma'rifat, berazam itu pandangan yang putus. Dia hati orang tuh. Tuh lampunya jadinya. Iya.
berazam dia tuh. Nah, turun langsung. Turun sendiri kayaknya Ustaz. Turun sendiri. Bukan orang naik ke atas tidak. Tak dibersihkan loh mungkin. Masuk. Jadi azam tuh baru ada kalaulah sampai di turun di rahasia kita. Jadi kalau sampai di rahasia kita, maka disebut berazam. Berarti azam itu adalah pandangan yang putus. Tak ada lagi. Maka disebutlah orang tu tekad, bersungguh-sungguh, bulat, fokus, makrifat. Dia adalah pandangan putus. Itulah bermaksud. Harus sifat dia terbalas. Jadi siap, udah siap, tapi belum selesai. Siap inilah langsung diselesaikan. Makanya orang kadang siap langsung diselesaikan, bisa lahir namanya sihir di situ, bisa lahir namanya sulap di situ, bisa lahir namanya permainan. Kalau duduk di level rahasia kita pada level azam. Sebab apa niat di sini jadi diam, maka disebut bisa jadi bawa ke dunia jadi sihir namanya. Tapi bawa ke si apa ini, itulah ihram, tercengang-cengang, bisa ya, masuk di akalnya. Lanjut ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna zalika liman azmil umur. Inna zalika liman azmil umur. Bahwasanya yang demikian itulah daripada sebaik-baik cita-cita sekalian pekerjaan, daripada yang kebajikan. Jadi apapun kalau duduk di level itu tetap dihitung baik, walaupun zahirnya tidak baik. Karena itulah hakikat kebaikan. Kan zahir tidak baik. Apa contoh zahir tidak baik? Membantai anak, itu dia. Membolongkan kapal anak yatim. Zahirnya seolah tidak baik, tapi itu adalah kebaikan sesungguhnya. Gimana kebaikan sesungguhnya? Kalau kapal anak yatim ini tidak dibolongkan, penyamun itu akan maling, akan dirampasnya perahu itu. Sementara anak ini kehidupannya dari perahu itu, anak yatim. Kalau tidak ada perahu itu, dia mati kelaparan. Tidak ada alat transportasi kecuali menggunakan perahu. Maka dibolongkanlah oleh Nabi Khidir. Tapi karena Nabi Musa belum sampai di level hakikat ini, Nabi Musa protes. Kenapa engkau bocorkan? Jadi ya, itu yang disebut kebaikan dalam seluruh pekerjaan. Maka di level ini tidak ada pekerjaannya kecuali iradat minallah. Kalau duduk di level iradat minallah, berarti semuanya baik. Kalau tidak baik, berarti bukan di level iradat minallah, itu di level kita. Itu di level kita. Masa disuruh mencuri mangga tetangga? Tak Allah nyuruh. Summa ya'ummu ila qalbi ma'al fi'li payasumma an-niyah. Kemudian maka melengkapilah kepada hati, ya. Summa ya'ummu ila qalbi, setelah melengkap kepada hati, ma'al fi'li,
maka ikutlah bergerak seluruh tubuh. Maka saat nampak di tubuh bergerak, maka disebutlah niat. Ya umul qalbi. Melengkapi segala hati. Kalau kita masak di rumah, Bunda, masak nasi, melengkapi kepada hati. Apa pertama diambil? Beras. Setelah beras, letakkan di periuk. Itu yang kita dengarkan. Betul, Bu? Setelah suruh di sini, apa lagi suruhnya? Cuci. Melengkapi kepada perbuatan. Pilih. Cuci. Setelah dicuci, selesai di situ enggak. Ngomong dia lagi. Bersihkan. Ulang lagi. Bersihkan. Buang. Jadi Tak langsung. Iya, Bu. Maka dibilang, ya, apa dia sumayamu ilal qalbi. Dia masuk menguasai hati. Setelah itu ma'al fi'li, maka akan menggerakkan seluruh tubuh. Maka disebutlah niat. Makanya tidak bisa bergerak tangan ini kalau tidak ada niat untuk salat. Maka tetaplah niat itu nomor satu. Walaupun niat terbaik itu antara alif dan ra, tapi nomor satu berniat, nomor dua berdiri, nomor tiga takbiratul ihram. Kenapa? Sebenarnya nomor satu tetap niat atau takbiratul ihram? Allahu Akbar atau berdiri? Kan itu dia. Bersama. Sama. Zahirnya bentuk bersamaan, tapi tetap maqaranatun niyah nomor satu. Karena niat menguasai hati, hati menguasai tubuh, lahir gerakan, maka gerakan menunjukkan niat. Itu dia. Kali itu dia. Sumaya amal ilal qalbi ma'al fi'li wa yusamma niyah. Masak ya nih. Disuruhnya masak. Iya. Apa setelah disuruh masak? Lahir pekerjaan. Yang elok ya. Ulang 2 kali, 3 kali. Lalu niat. Untuk siapa masak, Mak? Ini siapa datang ke siku mereka yang datang. Biasa masak 3 tekong, kini masak 5 tekong. Ada niat. Salat gitu juga. Jadi kalau tidak sempat duduk di level itu sebelum sholat, gimana kira-kira bentuknya? Allah Akbar. Kadang yang kemarin kalau kami laki-laki ketawa kita dengar, ya Allah. Tambah ngapo-ngapo gini. Kadang gini kan, Allah Akbar. Ya Allah. Makanya sunat muakkad untuk menahan diri di level ampas mata napas. Tenangkan napas dulu, tarik, paham kita menenang napas keluar masuk, dan paham kita dia berzikir.